Jangan jadi budak uang, tapi jadikan uang sebagai budakmu. Serial Kecerdasan Finansial. Kisah nyata tentang kecerdasan finansial yang mengubah hidup. Ada dua orang sahabat. Kita sebut saja Andi dan Budi. Mereka lulus di tahun yang sama, masuk kerja di perusahaan yang sama. Gaji awal mereka pun sama. Tapi 10 tahun kemudian, hidup mereka sangat berbeda. Awal yang sama, Andi sangat bahagia saat menerima gaji pertamanya. Ia membeli motor baru dengan cicilan. Beberapa bulan kemudian, ganti HP terbaru. Setelah naik jabatan, ia pindah ke apartemen yang lebih mahal. Budi juga senang menerima gaji pertama, tapi ia melakukan hal yang berbeda. Ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana caranya uang ini bekerja untukku? Ia tetap tinggal sederhana. Ia membeli motor bekas tunai. Ia menyisihkan 20% gajinya setiap bulan, bukan untuk ditabung saja, tapi untuk membeli aset. Perbedaan cara berpikir. Andi berpikir, kalau gajiku naik, aku bisa upgrade gaya hidup. Budi berpikir, kalau gajiku naik, aku harus upgrade aset. Andi bekerja untuk uang. Budi membuat sistem agar uang bekerja untuknya. Inilah perbedaan mendasar dalam kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial bukan tentang seberapa besar penghasilanmu, tapi tentang bagaimana kamu mengelola dan mengembangkannya. Tahun kelima, Andi gajinya naik signifikan, tapi cicilannya juga naik. Mobil, kartu kredit, liburan, gadget, setiap akhir bulan, ia selalu berkata, uangku habis entah kemana. Budi, ia membeli satu kios kecil yang disewakan. Ia mulai investasi di instrumen yang dipahaminya. Ia membangun usaha sampingan kecil, tidak besar, tapi konsisten. Hasil sewanya belum besar. Untung usahanya belum fantastis, tapi ia sabar, karena ia tahu satu hukum keuangan. Waktu dan konsistensi adalah sahabat orang kaya. Tahun ke-10 Andi terlihat sukses, mobil bagus. Liburan mewah, tapi ia tidak berani resign, tidak berani sakit, tidak berani kehilangan pekerjaan, karena hidupnya bergantung pada gaji. Budi, penghasilan pasifnya sudah mendekati gajinya. Sewanya bertambah, investasinya berkembang, usahanya mulai stabil. Suatu hari ia berkata, sekarang aku bekerja karena ingin, bukan karena terpaksa. Itulah kebebasan finansial. Pelajaran besar dari kisah ini. Ada 3 pelajaran penting. 1. Bedakan aset dan liabilitas. Aset memasukkan uang ke kantongmu. Liabilitas mengeluarkan uang dari kantongmu. Banyak orang membeli liabilitas dan mengira itu aset. Rumah besar tanpa disewakan, mobil mewah kredit, gadget mahal tiap tahun. Itu gaya hidup, bukan aset produktif. 2. Naikkan aset bukan gaya hidup. Setiap kenaikan penghasilan harus diikuti dengan tambahan investasi, tambahan aset, tambahan sumber pemasukan, bukan tambahan cicilan. 3. Ubah active income jadi passive income. Semua orang mulai dari active income, gaji. Tapi orang cerdas mengubahnya menjadi bisnis properti sewa, saham dividen, royalty. Usaha yang berjalan tanpa dia harus hadir setiap waktu, itulah cara menjadikan uang sebagai budak. Kenapa banyak orang tetap jadi budak uang? Karena mereka mengejar gengsi, bukan kebebasan. Mereka ingin terlihat kaya, bukan benar-benar kaya. Mereka fokus pada simbol, bukan sistem. Padahal orang kaya sejati membangun sistem. Sistem yang menghasilkan uang meski ia tidur. Refleksi untuk kita. Coba tanyakan pada diri sendiri. Jika besok Anda berhenti bekerja, berapa lama Anda bisa bertahan? Apakah penghasilan Anda hanya datang dari satu sumber? Apakah uang Anda berkembang atau hanya lewat begitu saja? Jika jawabannya belum ideal, itu bukan kegagalan. Itu hanya tanda bahwa Anda perlu meningkatkan kecerdasan finansial. Langkah praktis mulai hari ini. Tidak perlu langsung besar. Mulai dari sederhana. Catat arus kas Anda. Sisihkan minimal 10-20% untuk investasi. Bangun dana darurat. Pelajari satu instrumen investasi sampai paham. Bangun satu aset produktif dalam 1-2 tahun ke depan. Ingat, orang kaya tidak dibentuk dalam semalam. Ia dibentuk oleh disiplin bertahun-tahun.
Uang itu seperti api. Jika tidak dikendalikan, ia membakar hidupmu. Jika dikuasai, ia memasak masa depanmu. Jangan habiskan hidup hanya untuk membayar tagihan. Bangun aset, bangun sistem, bangun kebebasan, karena pada akhirnya, orang yang paling kaya bukan yang paling banyak hartanya, tetapi yang paling sedikit ketergantungannya. Mentalitas orang kaya versus orang miskin. Cara membangun kekayaan dari nol tanpa warisan. Mari kita lanjutkan kisah tadi. Andi dan Budi kini berusia 35 tahun. Andi masih bekerja keras, gajinya besar. Tapi pengeluarannya juga besar. Ia terlihat kaya, Budi hidup lebih tenang. Tidak terlalu pamer, tapi asetnya bekerja setiap hari. Ia tidak terlihat mencolok, tapi ia sedang membangun sesuatu yang jauh lebih kuat. Kebebasan. Apa sebenarnya yang membedakan mereka? Jawabannya, mentalitas. Satu, mentalitas orang miskin versus orang kaya. Ini bukan soal menghina. Ini soal pola pikir. Orang miskin fokus pada penghasilan. Bagaimana caranya gajiku naik? Orang kaya fokus pada aset. Bagaimana caranya punya sistem yang menghasilkan? Orang miskin berkata, saya tidak punya modal. Saya tidak punya waktu. Saya tidak punya kesempatan. Orang kaya bertanya, apa yang bisa saya mulai dengan yang saya punya? Siapa yang sudah berhasil dan bisa saya pelajari? Aset apa yang bisa saya bangun tahun ini? Perhatikan bedanya. Satu mencari alasan, satu mencari jalan. Dua orang kaya berpikir, jangka panjang. Orang miskin ingin hasil cepat, orang kaya sabar membangun. Mereka memahami satu hukum besar dalam keuangan, compound effect, efek bunga berbunga. Uang kecil plus waktu plus konsistensi. Count hasil besar. Masalahnya, kebanyakan orang tidak sabar. Mereka ingin kaya dalam 1-2 tahun, padahal kekayaan sejati dibangun dalam 10-20 tahun. Trik strategi membangun kekayaan dari nol. Sekarang kita masuk ke bagian praktis. Bayangkan seseorang bergaji 5 juta per bulan. Tidak punya warisan. Tidak punya koneksi besar. Apa yang bisa ia lakukan? Tahap 1. Kuasai diri sendiri. Sebelum menguasai uang, kuasai diri dulu. Hidup di bawah kemampuan. Jangan naikkan gaya hidup saat gaji naik. Hindari utang konsumtif. Jika tidak bisa mengelola 5 juta, Anda juga tidak akan bisa mengelola 50 juta. Disiplin kecil membangun kekayaan besar. Tahap 2. Bangun dana darurat. Minimal 6 bulan pengeluaran. Kenapa ini penting? Karena tanpa dana darurat setiap masalah akan memaksa Anda berutang, dan utang adalah rantai perbudakan finansial. Tahap 3. Investasi secara konsisten. Tidak perlu langsung besar. Misalnya, 1 juta per bulan di instrumen yang Anda pahami. Fokus pada pertumbuhan jangka panjang. Bayangkan 10 tahun konsisten. Bukan cuma uangnya yang tumbuh, pengetahuan dan mental Anda juga tumbuh. Tahap 4. Bangun sumber penghasilan kedua. Ini pembeda besar. Orang biasa hanya punya satu sumber penghasilan. Orang cerdas selalu mencari sumber kedua. Contoh nyata, jualan online kecil-kecilan, freelance, sesuai skill, konten digital, usaha sampingan, properti sewa kecil. Awalnya mungkin hanya 500.000 per bulan. Tapi itulah bibit kebebasan. Tanda Anda mulai menjadikan uang sebagai budak. Anda tidak panik saat ada kebutuhan mendadak. Anda tidak tergoda membeli sesuatu hanya demi gengsi. Anda mulai berpikir, apakah ini aset atau liabilitas? Anda mulai menghitung peluang, bukan cicilan. Dan yang paling penting, Anda tidak lagi iri pada orang yang terlihat kaya. Karena Anda tahu Anda sedang membangun sesuatu yang lebih kuat. Realita yang harus diterima, membangun kekayaan itu membosankan, tidak glamour, tidak viral, tidak instan. Ia adalah hasil dari disiplin harian, pengorbanan gaya hidup, konsistensi bertahun-tahun. Itulah sebabnya sedikit orang yang benar-benar kaya secara finansial dan mental. Renungan mendalam. Jika hari ini Anda merasa gaji pas-pasan, tabungan kecil, aset belum ada, jangan berkecil hati. Semua orang kaya memulai dari nol.
Yang membedakan adalah mereka memutuskan untuk berhenti menjadi budak uang. Keputusan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi 10 tahun lagi, hidup Anda bisa sangat berbeda. Penutup uang bukan segalanya, tapi tanpa kecerdasan finansial, hidup bisa terasa terjajah. Jangan hanya bekerja untuk membayar masa lalu, bangun sistem untuk membiayai masa depan, karena pada akhirnya, kebebasan bukan tentang punya uang banyak, tapi tentang punya pilihan, dan pilihan hanya dimiliki oleh mereka yang menjadikan uang sebagai budaknya, bukan sebaliknya.